Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pembelajaran matematika, tentunya di channel Suriah KTB. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru ya. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai operasi pada bilang bulat, materi SMP atau MTS di kelas 7. Operasi pada bilangan bulat ini ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita bahas satu persatu. Penjumlahan. Pada penjumlahan, kita belajar dua cara. Yang pertama menggunakan alat bantu, dan yang kedua tanpa alat bantu. Alat bantu yang kita gunakan yaitu garis bilangan. Peraturannya seperti ini. Bilangan yang kita jumlahkan akan kita gambarkan dengan anak panah dengan arah sesuai dengan bilangan tersebut. Apabila bilangan positif, maka anak panahnya menuju ke kanan. Dan sebaliknya, apabila bilangannya negatif, maka anak panah menuju ke arah kiri. Kita cobakan contohnya. Hitunglah hasil penjumlahan berikut, A, B, C. Yang A, kita buat dulu garis bilangan. Ini garis bilangan bulat ya. Bilangan bulat, yaitu 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Awalnya kita harus di posisi netral nih. Nah, kita beri tanda, ini posisi netral awalnya. Setelah itu, baru kita lihat ke soal. Angka 5. 5 ini positif apa negatif? Positif ya. Tadi peraturannya kalau positif, arahnya ke kanan. Jadi dari 0, arahnya ke kanan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini. Nah, ini panahnya ini ke kanan sebanyak 5. Kita beri tanda. Lalu apalagi? Ditambah negatif 3. Negatif 3. Bilangannya negatif berarti arahnya ke kiri. Dari 5 ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, berhenti di 2. Ini. Bergerak ke kiri sebanyak 3, berhenti di 2. Tidak ada lagi operasi lagi, berarti kita tentukan hasilnya. Siapa hasilnya? Hasil itu dari titik awal sampai titik akhir. Awalnya di 0, berakhir di 2. Berarti ini hasilnya, yaitu 2. Maka hasil dari penjumlahan ini adalah 2. Lanjut, contoh soal yang B. Soalnya negatif 3 tambah 7. Seperti tadi, kita gambar dulu garis bilangannya. Posisi di mana tadi awalnya? Di titik 0, titik netral nih. Angka netral 0. Ya. Lalu baca soal. Negatif 3. Bergerak ke kiri. Sebanyak 3. 1, 2, 3. Sampai negatif 3 ya. Nah, ini. Arahnya ke kiri sebanyak 3. Kita beri tanda. Lalu kita baca lagi soal, ditambah 7. 7 positif, berarti dari negatif 3 bergerak sebanyak 7. Kita coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang namanya 7 ke kanan. Lalu berapa hasilnya? Tadi kata ibu apa? Hasil itu dari titik awal ke titik akhir. Berarti dari 0 sampai 4 kita beri tanda. Nilainya adalah 4. Jadi hasilnya 4. Yang C, soalnya negatif 2 ditambah negatif 3. Ya, seperti tadi, buatlah garis bilangannya. Posisi awal 0. Negatif 2. Ke kiri dong, sebanyak 2. 1, 2. Nih, arahnya ke kiri sebanyak 2. Kita beri tanda. Lalu ditambah negatif 3. Negatif 3 kemana arahnya? Ke kiri lagi ya. Berarti dari negatif 2 ke kiri lagi sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, ini sebanyak 3. Kita beri tanda. Nah, berhenti. Siapa nilainya? Awalnya di mana? Di 0. Terakhir di mana? Di 5. Di negatif 5. Jadi kita beri tanda nih. Nah, berarti nilainya adalah negatif 5 karena dia arahnya ke kiri. Berarti negatif 2 ditambah negatif 3 adalah negatif 5. Untuk pengurangan,
Jadi pengurang itu pada dasarnya adalah penjumlahan dengan inverse atau lawan bilangan pengurangnya. Nah, untuk memahaminya, kita belajar dulu inverse dari bilangan itu apa. Seperti ini ya. Misalkan di sini, inverse dari positif itu adalah negatif. Ya kan? Jadi kalau inverse dari negatif 1, lawannya adalah positif 1. Inverse atau lawan sama ya. Lalu kalau ditanya, berapa sih inverse dari 3? 3 ini positif. Berarti inverse-nya negatif. Negatif 3. Nih pasangannya nih. Jadi inverse itu adalah lawan dari positif adalah negatif, sedangkan bilangannya sama. Inverse dari 4 adalah negatif 4. Inverse dari negatif 5 adalah 5. Sampai sini paham ya? Inverse hanya merubah. Kalau dia positif jadi negatif, angkanya sama. Kita cobakan ke soal ya. Contoh, hitunglah hasil pengurangan berikut. Ini hasil pengurangan dengan tanda pengurangan. Kita jawab yang A. Seperti tadi, katanya kalau pengurangan itu diubah menjadi penjumlahan, ya kan? Berarti sini kita rubah. Ini 5 kurang ini jadi tambah. Lalu pengurangnya, di sini pengurangnya negatif 3. Kita ubah menjadi lawannya. Negatif 3 berarti lawannya adalah 3. Nah, operasinya jadi seperti ini. Jadi 5 ditambah 3. Kalau kita gambarkan dengan garis bilangan, seperti ini ya. Awalnya di 0, angka 5 bergerak ke kanan sebanyak 5. Kita beri tanda. Lalu ditambah 3, berarti bergerak lagi 3 satuan. 1, 2, 3. Berarti sampai 8, ini adalah 3. Nah, awalnya dari 0, berakhir di angka 8. Inilah hasilnya. Berarti nomor A jawabannya 8. Lalu yang B. Negatif 3 dikurang 2. Ingat ya, yang dirubah inverse-nya itu adalah pengurangnya. Ini pengurangnya. Kalau yang dikurang tidak berubah. Jadi ini tetap negatif 3. Tanda kurang menjadi tambah. Lalu pengurangnya ini dilawan. 2 positif kan? Kita lawan dari bilangan 2. Kalau 2 berarti lawannya negatif 2. Tinggal kita gambarkan. Posisi awal 0. Lalu negatif 3. Ke kiri sebanyak 3. 1, 2, 3. Ke kiri sebanyak 3 nih. Lalu kemana lagi? Negatif 2. Ke kiri lagi sebanyak 2. 1, 2. Sebanyak 2 ya. Kita beri tanda di sini. Berhenti artinya. Berarti nilainya dari titik awal ke titik akhir. Seperti ini. Nilainya negatif 5. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Yang C. Nah, sekarang negatif 2 dikurang negatif 8. Ingat kata ibu, yang dikurang tetap. Berarti tetap negatif 2. Yang ini tanda kurang menjadi tambah. Pengurangnya adalah negatif 8. Inverse atau lawan dari negatif 8 adalah 8. Jadi operasinya jadi seperti ini. Kita gunakan garis bilangan. Awal di 0. Negatif 2 bergerak ke kiri sebanyak 2. Lalu ditambah 8 bergerak ke kanan sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berhenti sampai 6 ya. Ini yang bergerak ke kanan sebanyak 8. Berhenti di 6. Awalnya 0, terakhir 6. Berarti nilainya adalah 6. Oke? Sudah paham masalah pengurangan dan penjumlahan menggunakan garis bilangan? Kita lanjutkan kalau seperti itu. Nah, ini tadi yang ibu katakan bahwa penjumlahan pada bilangan yang bernilai kecil dapat dilakukan dengan bantuan garis bilangan. Namun, untuk bilangan-bilangan yang bernilai besar, hal ini tidak bisa dilakukan.
Oleh karena itu, kita harus menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat tanpa alat bantu. Gimana caranya? Mau tahu kan? Ikuti terus video ini, jangan di-skip ya, nanti nggak paham. Nah, ini peraturannya. Peraturannya begini ya. Jika kedua bilangan bertanda sama, sama itu artinya apa? Kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, sama. Maka caranya kita jumlahkan kedua bilangan tersebut. Lalu hasilnya kita beri tanda sama dengan tanda pada bilangan itu. Itu ya, syarat pertama. Lalu syarat yang kedua, jika kedua bilangan berlawanan tanda, artinya gimana? Artinya bilangan itu yang satu positif, yang satunya lagi negatif. Caranya bagaimana? Caranya dikurang. Siapa yang dikurang? Yang dikurang adalah angka yang besar dikurang angka yang kecil. Jangan dilihat tandanya, kita lihat saja angka besar dikurang angka kecil. Lalu bagaimana hasilnya? Hasilnya kita beri tanda sesuai dengan bilangan yang angkanya besar. Kalau bilangan yang besar negatif, maka hasilnya negatif. Kalau angka yang besar positif, maka nilainya positif. Paham? Kita contoh nih, masuk ke contoh ya. Hitunglah nilai dari A, B, C, D. Kita kerjakan yang A. Nih, negatif 20 ditambah negatif 30. Ini kedua bilangan sama, yaitu sama-sama negatif. Caranya tadi jumlahkan. Angkanya kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan. 20 ditambah 30. Lalu tandanya siapa? Tandanya ikut dengan soalnya. Soalnya apa nih? Negatif. Berarti tandanya juga negatif. 20 tambah 30, 50. Tandanya negatif. Jadi hasilnya negatif 50. Lalu yang B. 54 ditambah negatif 40. Nah ini. Satu positif, satu negatif. Berlainan tanda. Tadi katanya dikurang. Dikurang angka besar dengan angka kecil. Iya kan? Yang besar 54. Yang kecil 40. Berarti 54 dikurang 40. Lalu tandanya siapa? Yang besar siapa? 54 kan? Tandanya positif apa negatif? Positif. Berarti nilainya juga positif. Jadi nilainya positif 14. Lalu yang C, negatif 23 dikurang 48. Konsepnya sama ya, kalau tanda kurang, jadi tambah, lalu kita inverse atau kita lawan ya. Ini yang awal tetap, negatif 23, ini kurang jadi tambah. Angka 48 positif, kita rubah menjadi lawannya, yaitu negatif 48. Kalau seperti ini, tinggal kita lihat, bilangannya negatif dan negatif. Sama-sama negatif, berarti dijumlah. 23 ditambah 48. Hasilnya 71. Tandanya apa? Karena soalnya negatif, maka tandanya juga ikut negatif. Jadi negatif 71. Coba kan yang D. 50 dikurang negatif 45. Nah ini 50, ini yang kurang jadi tambah, ini bilangan pengurangnya negatif, lawannya positif. Positif dengan positif tandanya sama kan dua-duanya, berarti kita tambahkan. 50 ditambah 45, 95. Tandanya apa? Karena ini soalnya positif, maka tandanya juga positif. Nah, ini cara kedua, tanpa menggunakan alat bantu. Kita cobakan lagi dengan konsep yang lain. Untuk konsep penjumlahan yang ini, kalian harus hafal atau ingat bahwasanya hasil penjumlahan suatu bilangan dengan inverse atau lawan bilangan itu sendiri nilainya selalu 0. Nah, gini maksudnya. Kalau bilangannya adalah A, maka inverse-nya negatif A.
Jadi kalau mereka dijumlahkan, A ditambah negatif A nilainya 0. Atau kalau bilangan itu adalah negatif A, maka inversenya adalah A. Jadi negatif A ditambah A nilainya juga 0. Kita cobakan pada contoh. Contoh, tentukan nilai dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal. Soal pertama, negatif 5 ditambah 7. Nah, mengenolkan di sini, ini hanya berlaku pada penjumlahan di mana bilangan itu berlainan tanda. Yang satunya negatif dan satunya positif. Atau yang satunya positif, yang satunya lagi negatif. Artinya bilangannya berbeda tanda. Di sini kita lihat ya caranya. Bilangan yang kecil, kita abaikan dulu posisi negatif dan positifnya. 5 dan 7. Yang kecil itu siapa? 5 kan? Berarti 5 ini yang akan kita netralkan, yang kita nolkan. Negatif 5 ini akan menjadi 0 kalau ditambah dengan inversenya. Inverse dari negatif 5 siapa? 5. Berarti negatif 5 ditambah 5 akan 0. Lalu angka 5 ini bagaimana? Nah, 5 ini kita ambil dari angka 7. 7 dikurang 5, sisa 2. Iya kan? Makanya negatif 5 ditambah 5, 0, ditambah 2 sama dengan 2. Hasilnya 2. Oke, coba nomor 2. Negatif 21 ditambah 20. Nah, ini beda kan? Satu negatif, satu positif. Sekarang kita lihat. Siapa yang kecil di sini? Yang kecil angka 20. Ya, 20 itu kan kecil dari 21 ya. Kita abaikan nih negatifnya. Maka yang mau kita nolkan itu angka 20. Nih 20. 20 akan menjadi 0 kalau dia dijumlahkan dengan inversenya. Inversenya adalah negatif 20. Negatif 20 ini diambil dari negatif 21. Negatif 21 dikurang negatif 20, sisa negatif 1. Maka negatif 20 tambah 20, 0. Jadi negatif 1 tambah 0 adalah negatif 1. Jadi hasilnya itu adalah sisa dari pengenolan gitu ya. Kalau sudah jadi 0, terus sisanya berapa? Itu hasilnya. Nomor 3. Negatif 12 dikurang 6. Nah, ini pengurangan. Kalau pengurangan, kita ubah dulu menjadi penjumlahan. Jadi negatif 12 kurang berubah jadi tambah, 6 positif berubah menjadi negatif 6. Nah, di sini dua-duanya negatif. Jadi nggak berlaku tadi ya, pengenolan ini nggak berlaku karena kedua-duanya positif. Oke? Kalau seperti ini tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah 6, 18, tandanya negatif. Yang nomor 4, 25 dikurang negatif 34. Ini juga pengurangan, berarti kita robah. 25 kurang jadi tambah. Negatif 34, inversenya 34. Nah, ini juga sama-sama positif. Jadi nggak usah dinetralkan. Tinggal kita jumlahkan. 25 ditambah 34 yaitu 59. Mudah-mudahan dengan 3 cara ini kalian sudah paham ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita lanjut pada perkalian. Untuk perkalian, ini ada tanda operasi perkalian. Kalian harus pahami dulu. Mungkin harus diingat benar ini ya. Yang pertama adalah positif dikali positif hasilnya positif. Artinya apa? Bilangan pertama positif dikali dengan bilangan kedua positif, maka hasilnya akan positif. Contohnya gini. 5 dikali 6. Ini positif, positif. Maka hasilnya juga positif. Yang kedua, itu negatif dikali negatif. Hasilnya positif. Jadi contohnya bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya positif. Ya, jika tandanya sama dikalikan, hasilnya positif. Ini juga sama dikalikan, hasilnya positif. Gampang ya mengingatnya. Tanda operasi berikutnya yaitu seperti ini. Negatif dikali positif, hasilnya negatif. Bilangan pertama negatif dikali bilangan kedua positif, hasilnya negatif. Yang keempat, positif dikali negatif, hasilnya negatif. Contohnya bilangan pertama positif dikali bilangan kedua negatif, maka hasilnya negatif.
Jadi mengingat rumus ini sangat gampang. Yang seperti tadi, jika keduanya tandanya sama, baik itu positif maupun negatif, maka hasilnya positif. Tapi kalau tandanya berlawanan atau berlainan, satu positif, satu negatif, atau satu negatif, satu positif, maka hasilnya adalah negatif. Contoh nomor 1, negatif 3 dikali 15. Ini negatif dikali positif. Berlainan tanda kan? Jadi nilainya negatif. Kalau perkaliannya seperti biasa, 3 dikalikan 15 nilainya 45. Jadi operasi ini nilainya negatif 45. Contoh kedua, ini negatif dikali negatif. Sama kan tandanya? Kalau sama nilainya positif. Tinggal 20 kali 5, yaitu 100. Yang ketiga, negatif 4 dikali negatif 5 dikali negatif 6. Ini perkalian negatif ya. Jadi kita selesaikan satu persatu lah. Negatif kali negatif, positif. 4 kali 5, 20. Lalu kita kalikan dengan negatif 6. Positif kali negatif, berlainan tanda, nilainya negatif. Lalu kita kalikan nilainya 120. Yang keempat, ini negatif 4 dikali negatif 2 dikali 2 dikali negatif 3 dikali negatif 1. Negatif kali negatif, positif. Lalu dikalikan. Berikutnya 20 kali 2, positif kali positif, positif. Berikutnya positif dikali negatif, nilainya negatif. Lalu dikalikan dengan negatif. Negatif kali negatif, positif. Ya, jadi Ibu ajarkan tandanya sajalah. Kalau masalah mengalikannya Ibu yakin kalian sudah mahir semua. Jadi operasi ini nilainya 120. Jadi kalian cobakan satu-satu ya. Oke, untuk pembagian. Tanda operasi pembagian juga sama seperti pada perkalian. Jadi seperti tadi sama. Kalau tandanya sama, positif bagi positif, negatif bagi negatif, nilainya positif sama. Sama-sama negatif, sama-sama positif, hasilnya positif. Begitu juga kalau yang tanda lainnya ini. Satu positif, satu negatif, nilainya negatif. Satunya positif, satunya negatif, nilainya juga negatif. Jadi kalau berlainan tanda, nilainya negatif. Kalau sama tanda, nilainya positif. Sama konsepnya dengan perkalian. Contoh. Nomor 1, negatif 15 dibagi 3. Beda kan? Satu negatif, satu positif. Kalau beda, nilainya negatif. Berarti tinggal kita bagi. 15 dibagi 3 dapat 5. Oke. Nomor 2, negatif bagi negatif. Sama kan? Sama-sama negatif. Berarti dia nilainya positif. 20 bagi 5, 4. Yang ketiga, negatif 40 dibagi negatif 5 dibagi negatif 2. Ini negatif bagi negatif, positif. Positif bagi negatif, nilainya negatif. Contoh keempat, negatif dibagi negatif, dibagi negatif, dibagi negatif, dibagi negatif. Oke ya, kalau angkanya Ibu yakin kalian bisa, Ibu hanya ngajarin tanda aja positif negatifnya. Nih, negatif bagi negatif, positif. Lalu positif dibagi negatif, negatif. Negatif dibagi negatif, positif. Positif dibagi negatif, negatif. Jadi kalau kita lihat tadi dari perkalian ini, kalau dia tanda negatifnya 1, nilainya negatif. Tanda negatifnya ada 3, 1, 2, 3. Nilainya juga negatif. Lalu kalau dia 2, ini kan negatif 2, 1, 2, positif. Yang ini 4, dia nilainya positif, ya kan? Lalu pada pembagiannya sama. Kalau 1 dia negatif, kalau 2 positif, ini 3 negatif, ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 negatif. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari perkalian pembagian ini? Yang pertama, perkalian dan pembagian pada dua buah bilangan bulat berlainan tanda, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Yang kedua, perkalian dan pembagian pada dua buah bilangan bulat sama tanda, maka hasilnya adalah bilangan positif. Yang ketiga, jika banyaknya bilangan negatif pada perkalian dan pembagian 2, 4, 6 atau dia genap, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif.
Yang keempat, jika banyaknya bilangan negatif pada perkalian dan pembagian 1, 3, 5 atau dia sebanyak ganjil, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Sampai sini bisa dipahami? Ya, kalian bisa ulang-ulang sendiri videonya. Semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, kalian tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu respon. Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.